رقت عيناي شوقا ولطيبة ذرفت عشقا فأتيت إلى حبيبي فاهدأ يا قلب ورفقا صلي على محمد السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله السلام عليك. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah, marilah kita panjatkan bersama puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahkan nikmat, taufik dan hidayahnya kepada kita semua berupa nikmat kesehatan, terutama nikmat iman, nikmat Islam. Tak lupa pula kita sampaikan salawat dan salam kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya yang setia. Sebelum kita mulai, kita akan mengawali acara ini dengan mengucapkan kalimat basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Malam hari ini kita masih dalam situasi pandemi dapat hadir kembali di tengah jamaah. Sekalian pada tayangan pengajian online PPMI Den Haag ini. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, dalam pengajian ini kita akan bersama-sama mendengarkan ceramah tentang Idul Fitri yang akan disampaikan dalam dua bahasa, yaitu bahasa Belanda dan bahasa Indonesia. Adapun susunan acara malam ini yaitu pembacaan surat Al-Fatihah, kemudian ceramah tentang Idul Fitri dalam bahasa Belanda yang akan disampaikan oleh Bapak Haji Rene Hendriks. Kemudian kita mengajak jamaah sekalian untuk berzikir Asmaul Husna dengan mengikuti tayangan lantunan Asmaul Husna. Kemudian keempat, ceramah dalam bahasa Indonesia yang akan disampaikan oleh Bapak Haji Muhammad Ishak. Pengajian kita akan tutup dengan surat Al-Asr dan doa majelis. Untuk menyingkat waktu, saya akan mulai dengan acara pertama, yaitu pembacaan surat Al-Fatihah. Dengan surat Al-Fatihah ini kita memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kita selalu dalam lindungan dan limpahan berkahnya dan agar kita semua segera dibebaskan dari pandemi COVID-19 ini. Lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Selanjutnya, marilah kita mendengarkan berturut-turut ceramah dari Bapak Haji Rene Hendriks dan Bapak Haji Muhammad Ishak. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ramadan en Idul Fitri 2020 1441 Hijra. Een tijd die we niet licht zullen vergeten. Alles was anders, alles is anders. Wat hebben we allemaal gemist deze tijd?
Het klaarzetten van de iftar-lekkernijen op de lange plastic stroken in de moskee. Het lezen van de laatste soera van de Juz Amma vlak voor het vast te breken met één oog op de klok. De iftar zelf in de Al-Hikma moskee met de foel en de Turkse broden, koffie, thee en de hapjes. De mooie azaans van Maston. Het gehaas bij de woederuimte als boven de ikomat al geklonken had. De trouwweggebeden, 's avonds na het Isha. De itikaf, met de voor mijn gevoel eindeloos lange Solat Tasbih van Pa Isaac. De organisatie van het Eidfeest zelf. De tapijten in de gang. De MHV-bijeenkomsten. Het opbouwen van de tent buiten. De takbiran op de avond van de laatste vaste dag met de rondgaande microfoon. Takbiran op de dag zelf in de moskee. De gezellige drukte dicht op elkaar, wachtend op de Idul Fitri Khotbah. Het vrolijke samen zijn na afloop beneden, met de fotosessies in onze allermooiste kleren. Het ontmoeten van oude vrienden en bekenden in Wassenaar. Het rondgaan bij de families met een open huis. En het waar gaan jullie nu naartoe? De oppo ayam, de kaasstengels, de nasta, de sambal goreng ati en de ketupat bij de mensen die een open huis hadden. Allemaal zaken en nog veel meer die we allen dit jaar zo gemist hebben. Het is niet anders. Maar, zoals een groot filosoof ooit zei, elk nadeel heeft zijn voordeel. En daarom laten we eens kijken wat voor positiefs we eigenlijk hadden kunnen halen of hebben kunnen halen uit de afgelopen tijd. Eén ding is zeker, we hebben de kans gehad en de tijd gehad om eens over deze Ramadan echt na te denken. De Ramadan kwam eigenlijk heel dichtbij. In ons huis. In ons gezinnetje. Thuis de vast te breken. Thuis het tarawih-gebed doen. Thuis zelfs het Eid-gebed doen. Maar laten we niet vergeten dat onze profeet, vrede zij met hem, zelf in alle eenzaamheid de Laylatul Qadr heeft mogen meemaken. Iets dat wij misschien thuis zelf in onze thuisisolatie ook hebben mogen meemaken, inshallah. We hadden wel onze Zoom en YouTube bijeenkomsten georganiseerd door de PPME. Waarvoor onze dank. Maar we waren toch al die tijd eigenlijk helemaal op onszelf aangewezen. Alle zaken die ik daarvoor noemde, zijn eigenlijk allemaal franje van alles. Want waar gaat het eigenlijk om met de Ramadan en de Idul Fitri? Wat is de essentie? We weten het allemaal, Ramadan is eigenlijk het enige wat je doet voor alles doen met de ander. Alleen voor hem. Want alleen hij weet dat je echt gevast hebt. Ramadan leert ons verschillende dingen. Geduld is er één van. Wachten op de iftar. Aanpassingsvermogen, zeker nu. Vele mensen hebben thuis gewerkt. Dat vereist wel aanpassingsvermogen. Zelfbeheersing en wilskracht om toch door te zetten. Na elke vaste dag meer hoop en optimisme om nog meer in staat te zijn
Allah subhanahu wa ta'ala te behagen. Dankbaarheid jegens Allah subhanahu wa ta'ala voor zijn voorzieningen, als we de vasten verbreken. Maar ook in een groter verband, dankbaarheid voor alle voorzieningen in ons hele leven. Het leert ons ook dankbaar zijn dat velen van ons gelukkig in staat zijn om te kunnen geven via sodaka en zakat. En aan de ontvangende kant dankbaarheid dat er vele broeders en zusters zijn die aan je denken. Alhamdulillah. Het leert ons ook om een zuiver geweten te hebben. Want alleen Hij weet dat je echt gevast hebt, zoals ik al zei. Door te vasten realiseer je eigenlijk waarom je moslim bent. En waarom je moslim bent geworden. En daardoor meer devotie en liefde voor Allah subhanahu wa ta'ala krijgt. Wat vieren we eigenlijk op Eid al-Fitr dag? We zijn Allah subhanahu wa ta'ala dankbaar dat Hij ons, ondanks het virus, door de Ramadan heeft geholpen. En we de lichamelijke en geestelijke verplichtingen van de Ramadan hebben kunnen vervullen. We zijn ook Allah subhanahu wa ta'ala dankbaar dat Hij de Koran in deze periode heeft nedergezonden. En dat zijn eerste versen zijn geopenbaard. We vieren een dag van overwinning op de ongemakken die we in de Ramadan hebben moeten meemaken. Eid is ook een dag van oogsten, waarin we de vruchten van onze goede daden in de vorm van zakat en sadaqa, inshallah, van mogen genieten. Het is een dag ook van vergeving van elkaar, van weer goed maken met elkaar. En Allah subhanahu wa ta'ala zal juist diegenen vergeven die vergeven en barmhartig zijn jegens hem. Want staat er niet in Surah Hujurat vers 10? Auzubillahi minash shaitonir rajim. Innama mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhwaykum wattaqallahu la'allakum turhamun. Voorwaar, de gelovigen zijn elkaars broeders en zusters. Sticht daarom vrede tussen jouw broeders en zusters en vreest Allah. Hopelijk zullen jullie begenadigd worden. De meeste mensen maken aan het begin van het nieuwe jaar goede voornemens. We gaan het dit jaar beter doen. Wij, moslims, maken vaak aan het begin van de Ramadan goede voornemens. Laten we nu eens serieus kijken wat daarvan terechtgekomen is. Heb ik mijn dagen in de Ramadan vruchtbaar gebruikt in de ogen van Allah subhanahu wa ta'ala? Of heb ik mijn tijd vergooid? We zijn nu allemaal veel thuis. We waren allemaal veel thuis. Heb ik de tijd die we hadden wel goed gebruikt? Heb ik oprecht gevast voor Allah subhanahu wa ta'ala? En niet omdat mijn omgeving daarom vroeg. Heb ik het wel voor Allah gedaan en niet voor mijn omgeving? Heb ik mijn voornemen om meer in de Koran te lezen, heb ik die gestand gedaan? Heb ik het tarawih-gebed thuis meer gebeden? Of had ik misschien allerlei smoesjes om er onderuit te komen? Heb ik ooit
in de nacht het Solat Tahajjud gebed gedaan. Na het slapen voor de subuh. We hadden tijd, misschien in deze tijd. En heb ik mijn 5 dagelijkse gebeden misschien met hopelijk meer intentie en met meer aandacht gedaan dan voorheen. En heb ik ook meer de Solat Sunnah gedaan. Voelde ik me misschien vervelend toen ik honger leed. En dan keek ik voortdurend op de klok. Of heb ik verheugd? Was ik verheugd? En had ik voldoende sabr, had ik voldoende geduld om te wachten tot 9:30, 10:00 's avonds? Was ik ook in staat om voldoende voor de behoeftigen en de alleenstaanden te zorgen? Ik denk hierbij aan het mooie initiatief voor de ouderen en alleenstaanden van de PPME van Mas Aman en Bawati via de PPME Jongvolwassenen Kulboom Salim. Heel mooi, bedankt daarvoor. En heb ik ook voldoende vaak oprecht aan alle Subhanahu wa ta'ala vergeving gevraagd voor zaken die ik vast fout gedaan heb. Heb ik ook voldoende mijn familie en omgeving aangespoord om goed de Ramadan door te komen door tarawih gebed te doen, extra solat te doen, Koran lezen. Heb ik voldoende aangespoord de rest van de familie. En heb ik ook misschien enkele versen van de Koran, bijvoorbeeld uit de Juz Amma geleerd, uit het hoofd geleerd, om op te zeggen bij de solat. En dan denk ik met name hier aan mijn broeders en zusters van de Al-Mu'minun. Ben ik geduldiger geworden deze maand? Kan ik nu ook beter door mijn zelfbeheersing meer mijn boosheid in bedwang houden dan vroeger? En kan ik mijn tong in bedwang houden en minder of helemaal niet praten over mensen als ze er niet bij zijn? Was ik rustiger? Was ik beheerster? En denk ik met alles wat ik doe wel aan mijn intenties, aan mijn zuivere intenties? Zijn ze oprecht ter wille van Allah subhanahu wa ta'ala en niet om anderen af te troeven? Heb ik in mijn gebeden misschien wel eens gehuild van emotie omwille van Allah subhanahu wa ta'ala? Een solat is een stukje emotie, een verbinding rechtstreeks met Allah subhanahu wa ta'ala. En heb ik dan ook oprecht berouw gevoeld over wat ik fout gedaan heb? En heb ik dan ook daarna kracht gevraagd aan Allah subhanahu wa ta'ala om die foute dingen die ik mogelijk gedaan heb, om die niet meer te doen? Je kunt wel berouw tonen en het daarna opnieuw doen. Maar belangrijk is dat je de kracht vraagt aan Allah subhanahu wa ta'ala om juist die foute dingen niet meer te doen. Heb ik ook degene vergeven die mij pijn gedaan hebben? Zoals ik al zei, alle moslimbroeders en zusters zijn onze broeders en zusters. Heb ik vermeden dat ik anderen pijn gedaan zou kunnen hebben door mijn praten, door mijn woorden, door mijn acties, door mijn gedrag? En misschien
Wel de belangrijkste. Hoe heeft deze speciale Ramadan mij in positieve zin veranderd? Allemaal vragen waarop we inshallah ja hebben kunnen beantwoorden. Alhamdulillah. Zo niet, laten we dan Allah subhanahu wa ta'ala vragen om ons volgend jaar inshallah nog een kans te geven. Maar eigenlijk behoren we al deze zaken het hele jaar door te harte te nemen. Opdat we dus betere moslims zijn, voortdurend willen zullen zijn. En dat we dus doorgaan met de goede voornemens die we misschien genomen hebben en misschien niet in de Ramadan allemaal hebben uitgevoerd, maar die we dus vanaf nu gewoon doorzetten. Tot slot. Het virus heeft dit jaar ons leven drastisch veranderd. Het is zoals het is. Maar laten we positief blijven. Echter laten we niet vergeten degenen die de afgelopen tijd vanwege het virus door Allah subhanahu wa ta'ala naar hem zijn teruggeroepen. Inna lillahi wa inna ilahi roji'un. Mogen Allah subhanahu wa ta'ala hun zonde vergeven en hen een mooie plaats in het paradijs geven. Amin. Laten we bidden tot Allah subhanahu wa ta'ala, opdat wij allemaal bescherming tegen het virus mogen ontvangen. En dat we allemaal volgend jaar wederom een Ramadan en een Eidfeest mogen meemaken, waarin we elkaar als vanouds kunnen ontmoeten en omhelzen. Inshallah. Ik zoek vergeving bij Allah subhanahu wa ta'ala voor alle fouten die ik mogelijk in deze lezing gemaakt heb. Ik smeek hem om vergiffenis. Laten we bidden voor de goddelijke leiding voor hen die onze profeet vrede zij met hem volgen en ervoor kiezen de edele boodschapper van Allah aan te horen. Alle lof zij Allah, de heerser der werelden. Mogen hij zijn zegeningen geven aan onze edele profeet, vrede zij met hem, zijn familie en zijn metgezellen. Amin. Minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Astaghfirullah, 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 astaghfirullah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Malik, ya Quddus, ya Salam, ya Mu'min, ya Muhaimin, ya Aziz, ya Jabbar, ya Mutakabbir, ya Khaliq, ya Bari, ya Musawwir, ya Ghaffar, ya Qahhar, ya Wahhab, ya Razzaq, ya Fattah, ya Alim, ya Qabid, ya Basit, ya Khafid, ya Rafi', ya Mu'iz, ya Mudhil, ya Sami', ya Basir, ya Hakam, ya Adil, ya Latif, ya Khabir, ya Halim, ya Azim, ya Ghafur, ya Shakur, ya Ali, ya
بصير يا حفيظ يا مقيم يا حسيب يا جليل يا كريم يا رقيب يا مجيب يا واسع يا حكيم يا ودود يا مجيد يا باعث يا شهيد يا حق يا وكيل يا قوي يا متين يا ولي يا حميد يا محصي يا مبدي يا معيد يا محيي يا مميت يا حي يا قيوم يا واجد يا ماجد يا واحد يا صمد يا قادر يا مقتدر يا مقدم يا مؤخر يا أول يا آخر يا ظاهر يا باطن يا والي يا متعالي يا بر يا تواب يا منتقم يا عفو يا رؤوف يا أحد يا مالك الملك يا ذا الجلال والإكرام يا مقسط يا جامع يا غني يا مغني يا مانع يا ضار يا نافع يا نور يا هادي يا بديع يا باقي يا وارث يا رشيد يا صبور يا الله 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 يا Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji dan syukur kita panjatkan hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi. Salawat dan salam kita sampaikan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, para sahabatnya, para keluarganya, dan ahli bait dan keturunan-keturunannya. Dan mudah-mudahan kita juga termasuk pengikut-pengikut mereka yang setia sampai hari kiamat. Mudah-mudahan juga kita mendapatkan syafaat dari beliau di hari pembalasan nanti. Rabbi yusrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Jamaah PPM Medinah dan pemirsa di mana saja Anda berada. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk mengisi pengajian online ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Yang kedua, karena kita masih berada di bulan Syawal, maka saya ucapkan Eid Mubarak minal aidina wal faizin. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang aidin, yang kembali kepada kebersihan, yang kembali kepada kesucian, yang kembali kepada fitrah hakiki, yaitu fitrah Islam yang bersih dari dosa. Wal faizin, dan mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang menang. Ya. Saudara-saudara
jamaah PPPDH dan pemirsa di mana saja berada. Id Mubarak. Kita telah melaksanakan ibadah puasa sebulan, di mana kita telah di waktu malam, waktu sahur kita makan sahur, kemudian di siangnya kita menahan lapar dan apa segala macam yang membatalkan puasa. Kemudian kita sabar menunggu waktu buka. Kemudian kita buka iftar, dan kita menunggu sholat taraweh, kemudian sholat taraweh dan qiyamul lail. Itu setiap hari rutinitas yang kita lakukan di bulan puasa, dengan membanyak baca Al-Quran. Kemudian kita juga menanti datangnya Lailatul Qadar. Kemudian setelah berakhir kita membaca takbiran, kemudian sholat di paginya sholat Idul Fitri. Namun pada kali ini kita memang lain daripada tahun-tahun sebelumnya, karena dengan adanya wabah COVID-19 atau virus corona ini, sehingga kita memaksa kita untuk melaksanakan semuanya di rumah masing-masing. Ini mungkin ada hikmahnya. Kalau misalnya untuk seluruh manusia, bahwa adanya COVID corona ini, kita manusia ini merasa lemah. Artinya apa? Dengan satu makhluk kecil saja yang tidak kelihatan, kita tidak bisa apa-apa. Kita hanya bisa mencegahnya. Kalau kita berpikir, ini adalah satu kelemahan manusia. Manusia yang tidak bisa melawan, walaupun dengan senjata yang paling modern pun nggak bisa melawan ini. Ini menunjukkan bahwa ada sesuatu yang kekuatan yang di luar manusia yang lebih besar kalau manusia mau berpikir. Itu mungkin ada hikmahnya di situ, bahwa manusia itu lemah. Kemudian yang kedua adalah untuk kita umat Islam sendiri, dengan kita terpaksa harus di rumah berjamaah, kita sholat berjamaah di rumah, kita puasa, kita taraweh di rumah, itu mungkin ada hikmahnya, bahwa kita lebih mempererat lagi hubungan antara kekeluargaan antara anak dengan bapak, dengan istri, dengan seluruh anggota keluarga, sehingga basic to keluarga, menambah hubungan erat antara keluarga, dan juga memaksa kepada kepala keluarga untuk jadi imam di rumah, sehingga dia belajar lagi untuk bagaimana menjadi imam. Kemarin apalagi yang bisa sholat Idul Fitri, ya, atau sholat tarawih menjadi imam, atau sholat Idul Fitri sekaligus khutbahnya, sehingga belajar dia menjadi imam dan bagaimana menjadi khotib. Ya. Itu salah satu hikmahnya. Dan juga mungkin ada lagi hikmah yang paling besar, bahwa dengan adanya di rumah itu kita lebih ikhlas. Apa artinya? Kalau kita ke masjid, kita berjamaah dengan yang lain, kita sholat Idul Fitri di masjid, kita akan merasa saya ini sholat nih, ada ria, ada perasaan ria, ada perasaan pamer. Apalagi kalau sholat Idul Fitri itu kita pakai pakaian yang bagus, yang baru-baru, sehingga menunjukkan rasa pamer, rasa ria. Tapi dengan adanya di rumah, kita merasa ikhlas, bahwa hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan untuk dipamer-pamerkan. Itu mungkin salah satu hikmahnya juga dengan adanya COVID Corona ini. Saudara-saudara sekalian, pemirsa di mana saja Anda berada, kembali lagi kepada apa yang akan sampaikan pada malam hari ini, yaitu saya akan membaca surat Al-A'la dari ayat 14 sampai ayat 19. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflaha man tazakka wa dzakara isma rabbih fasalla
bal tu'thirunal hayatad dunya wal akhiratu khairu wa abqa. Inna hadza lafis suhufil ula suhufi Ibrahim wa Musa. Artinya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Qad aflaha man tazakka. Sungguh telah beruntung, sungguh telah sukses. Ya, man tazakka, yaitu orang yang mensucikan dirinya. Wa dzakara asma rabbih fasalla. Kemudian dia mengingat Allah, mengingat namanya, fasalla, dan dia sholat. Bal tu'thirunal hayatad dunya, tetapi kebanyakan kamu manusia lebih cenderung kepada kehidupan dunia. Wal akhiratu khairu wa abqa, sedangkan akhirat itu lebih baik dan lebih kekal. Inna hadza lafis suhufil ula, sesungguhnya pelajaran-pelajaran ini terdapat dalam kitab-kitab dulu, kitab-kitab para nabi yang dulu. Suhuf Ibrahim wa Musa, diantaranya adalah dalam suhuf kitab-kitab Ibrahim yang diturunkan kepada Nabi Ibrahim dan kepada Nabi Musa alaihi salam. Kemudian dari qad aflaha man tazakka, ayat ini banyak sekali pengertiannya. Ada di dalam kitab-kitab tafsir dikatakan bahwa ada 3 besar penafsiran. Pertama adalah qad aflaha man tazakka, sungguh beruntung, sungguh bahagia orang yang telah mensucikan dirinya. Siapa itu orang yang mensucikan dirinya? Ditafsirkan dalam tafsir, ya, berbagai tafsir, ya. Yaitu orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Jadi inilah bahwa beruntung orang yang beriman dan beramal soleh. Seperti dalam surat Al-Mu'minun, qad aflahal mu'minun. Sungguh bahagia orang-orang yang beriman. Alladzina hum fi salatihim khashi'un, yaitu mereka yang telah khusyuk dalam salatnya. Ini adalah satu capaian yang luar biasa. Jadi kalau orang sudah khusyuk dalam salat, orang beriman yang sudah khusyuk dalam salatnya, itulah dia menjadi orang yang bahagia, orang yang paling bahagia. Karena itulah hakikat kebahagiaan. Dalam ayat ini jawab dzakara asma rabbih qad aflaha man tazakka, artikan bahwa orang mukmin, orang beriman yang beramal soleh, itulah yang beruntung. Yang kedua, ya, penafsiran dari ayat ini adalah qad aflaha man tazakka, yaitu orang-orang yang bisa menahan hawa nafsunya. Sesuai dengan ayat Allah, ayat Quran yang mengatakan bahwa wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Artinya, adapun orang-orang yang takut kepada Allah, kepada maqam Rabb-nya, kemudian dia menahan nafsunya dan menahan hawa nafsunya, fa innal jannata hiyal ma'wa, maka tempatnya adalah surga. Nah, ini aflah, artinya orang yang sukses itu artinya bisa diartikan orang yang yang aflah, orang yang bisa nantinya mencapai kepada masuk derajat, masuk ke surga yang mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, penafsiran dari qad aflaha man tazakka, sungguh bahagia orang yang mensucikan diri adalah tazakka. Zakat di sini zakat yang membayar fitrah. Artinya apa? Orang yang setelah melaksanakan puasa, tentunya kalau orang bayar fitrah itu pasti dia akan berarti telah melaksanakan ibadah puasa. Jadi artinya bahwa sungguh bahagia orang yang setelah melaksanakan puasa kemudian membayar fitrah.
Dan diteruskan dengan ayat berikutnya, wa dzakara isma rabbih fasholat. Kemudian dia berzikir kepada Allah, artinya berzikir, mengucapkan takbir di malam takbiran, fasholat, kemudian sholat pada sholat Idul Fitri. Nah, ini. Jadi qad aflaha man tazakka, maka sungguh beruntung orang-orang yang telah melaksanakan puasa, kemudian dia mensucikan dengan membayar zakat, kemudian juga dia berzikir dengan takbir, kemudian dia sholat di Idul Fitri. Kembali kepada puasa, ya, bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, kenapa puasa ini sangat istimewa sekali, ibadah yang luar biasa yang sangat istimewa. Dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala tentang kewajiban puasa yang kita semua udah hafal, ya. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Di sini Allah menyuruh, memerintahkan kepada kita untuk berpuasa. Kenapa? Dalam ayat ujung ayat itu la'allakum tattaqun, mudah-mudahan kamu menjadi orang-orang yang bertakwa. Jadi kalau kita bisa berhasil puasa ini, insya Allah akan menjurus kepada orang-orang yang takwa. Kenapa? Ini di antara karakter-karakter orang yang puasa itu nantinya insya Allah akan menjurus kepada ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ada beberapa sifat, ya, yang ditimbulkan oleh puasa ini yang membuat karakter kita menjadi orang-orang yang bertakwa. Apa itu? Pertama adalah sikap ikhlas. Ikhlas ini artinya apa? Artinya kita berkomitmen, beriktikad hanya kepada Allah, hanya untuk Allah. Ya. Jadi dengan puasa kita mendidik menjadi orang-orang yang ikhlas. Kenapa? Karena dalam hadis qudsi dikatakan bahwa kullu amal ibni Adam lahu illa as-shaum fa innahu li wa ana azzi bihi. Setiap amal, semua ibadah manusia itu untuknya, illa as-shaum, kecuali puasa. Puasa itu untukku, kata Allah. Fa innahu li, maka puasa itu untukku, wa ana azzi bihi, dan aku akan membalasnya. Ini menunjukkan bahwa kita itu buat puasa memang bukan untuk siapa-siapa. Kita berpuasa untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya rukun puasa itu hanya dua. Satu, niat di malam hari kita mengucapkan nawaitu shauma godin an adai, ya, lillahi ta'ala, puasa Ramadan lillahi ta'ala. Ini lillahi ta'ala. Jadi niat itu kalau kita sudah niat puasa, insya Allah itu akan digampangkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya dengan puasa ini kita hanya berfokus untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Buat apa kita berlapar-lapar kalau tidak untuk ikhlas lillahi ta'ala? Karena apa? Kata Rasul SAW juga dikatakan lis-shaimi farhatun indali iftarihi wa farhatun indali qairabi. Jadi orang puasa itu yaitu kebahagiaannya ada dua, yang ketika dia berbuka, kemudian yang kedua adalah ketika dia bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka tujuan orang puasa itu nantinya adalah bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, insya Allah. Makanya pertama adalah ikhlas berpuasa itu ikhlas. Apalagi kita puasa di sini lama-lama sampai dari jam 3 malam sampai jam 10 malam, ya. Itu kalau bukan karena Allah, kita nggak akan bisa. Yang kedua, jadi puasa itu membentuk karakter ikhlas. Yang kedua adalah puasa itu akan membentuk sabar. Karena dalam hadis Rasul SAW dikatakan bahwa as-sabru as-saumu nisfus sabr. Artinya as-saumu, puasa itu setengah daripada sabar. Karena apa? Dia menunggu sampai waktu, harus sabar menunggu sampai waktu buka, dan juga sabar dalam menahan segala macam yang membatalkan puasa, ya. Dan kalau tidak dengan iman,
nggak bisa ya, karena terlalu jauh ya. Karena itu juga dikatakan bahwa as-sabru nisful iman, bahwa sabar itu setengah daripada iman. Makanya juga dikatakan bahwa orang-orang yang sabar itu akan diganjar oleh Allah tanpa batas. Innama sabiruna innama yuwaffas sabirina bighairi hisab, bahwa orang-orang yang sabar itu akan diberikan oleh Allah diberikan pahalanya tanpa hitungan. Begitu juga orang puasa. Dalam hadis qudsi yang selanjutnya dikatakan bahwa setiap amal manusia itu akan dibalas 10 kali lipat sampai 700 kali lipat ila saum, kecuali puasa. Bahwa puasa itu Allah yang akan membalas, tidak ada batasnya. Allah yang menentukan berapa pahala dari orang yang puasa. Begitu juga orang sabar, sama. Jadi puasa dengan sabar itu satu jajar. Ya. Jadi kedua adalah sabar, ya, sifat sabar. Jadi dengan puasa ini akan timbul sifat sabar, yang nantinya kita akan praktekkan dalam sehari-hari, sabar dalam melaksanakan taat, dan sabar dalam meninggalkan maksiat, dan sabar dalam kalau kita ditimpa musibah. Yang ketiga, dengan puasa ini akan timbul sifat amanah. Apa amanah itu? Artinya benar, atau sidik, bisa juga sidik. Jadi sidik, orang yang benar. Karena apa? Puasa itulah kenapa puasa itu untukku, kata Allah. Karena apa? Karena puasa ini ibadah yang rahasia. Jadi kalau orang sholat kelihatan, kalau orang naik haji kelihatan, tapi kalau puasa kita nggak tahu apa dia harus puasa atau tidak, ya. Karena hanya batinnya dengan Allah yang dia berhubungan bahwa dia puasa atau tidak. Bisa aja orang yang nggak jujur, misalnya dia puasa, kemudian dia ke belakang, ke wastafel, dia minum, setelah itu kembali lagi, saya masih puasa. Bisa juga begitu. Karena apa? Ya, kita nggak bisa melihat apa dia puasa atau tidaknya. Makanya dengan puasa ini kita merasa diawasi terus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Merasa diawasi, merasa Allah itu mengawasi kita, melihat kita di mana saja kita berada. Makanya kita di dalam puasa ini diajar untuk menjadi orang yang amanah, yang sidik, ya, yang benar. Jadi inilah puasa itu akan mencegah orang-orang berbuat keonaran, berbuat korupsi misalnya. Itu juga salah satunya hikmah puasa. Jadi karena puasa itu hanya batinnya hubungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, jadi dia tidak menampakkan kepada orang lain. Makanya dengan puasa ini akan timbul sifat amanah, sifat benar, sifat jujur. Ya. Sehingga dia tidak melakukan hal-hal yang yang berbuat seperti yang saya katakan tadi, misalnya korupsi dan lain sebagainya, karena dia merasa diawasi terus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keempat, ya, dengan puasa ini, ya, itu akan menimbulkan sifat qanitin. Qanitin itu sifat taat dalam seluruh anggota tubuh. Karena apa? Karena Rasul SAW pernah bersabda bahwa rugi orang yang banyak orang yang puasa tapi puasanya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena apa? Dia hanya menahan lapar dan hausnya saja, sedangkan mulutnya, kakinya, tangannya itu digunakan untuk yang lain-lain yang bertentangan dengan ibadah puasa itu sendiri. Ya, makanya dengan puasa ini kita bukan hanya menahan makan dan minum saja, tapi seluruh anggota badan kita, mulut kita jaga dari dusta, dari bohong, dari ghibah, dari namimah, kemudian juga mata kita gunakan untuk yang seharusnya kita pergunakan, kemudian juga telinga, kemudian juga kaki, tangan, dan seluruh anggota badan itu digunakan untuk semestinya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya dengan puasa ini dia akan menjadi orang yang qanitin, taat kepada Allah, dan juga orang-orang yang bersyukur. Artinya dia menggunakan sesuatu yang sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Allah. Artinya dia bersyukur. Artinya bersyukur itu adalah orang yang menggunakan
seluruh anggota badannya sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Jadi dengan puasa ini kita mendapat pelajaran untuk menjadi orang-orang yang bersyukur dan juga qanit, orang yang taat. Kemudian juga yang kelima dengan puasa ini kita dengan timbul rasa lapar, maka kita akan timbul berpikir, oh bagaimana ini kalau kita setahun selamanya merasa lapar seperti orang-orang yang nggak punya, orang yang miskin, yang sehari makan sehari tidak, maka dengan puasa ini akan timbul sifat bagi membagi, artinya sifat munfikin, menjadi orang-orang yang menafkahkan hartanya kepada orang lain, menjadi orang-orang yang berbagi kepada orang lain. Makanya kata Rasul SAW, berinfaklah walaupun hanya dengan 1 korma saja atau hanya dengan setengah korma saja, itu akan insya Allah, atau hanya dengan senyuman saja berinfak, ya. Makanya Rasul SAW pada waktu bulan Ramadan itu beliau itu ajwa dan nas, orang yang paling paling baik, ketika beliau membaca ayat Quran di malam-malam dengan malaikat Jibril, dan di siang harinya beliau ajwa dan nas, orang yang paling dermawan di bulan Ramadan, ya. Makanya dengan puasa ini akan timbul sifat munfikin, artinya orang yang membagi kepada orang lain, yang terutama mereka yang membutuhkan, atau kepada bapak, ibu, keluarga, dan semuanya yang membutuhkan, ya. Kemudian yang keenam, dengan puasa ini akan timbul mustaghfirin, orang-orang yang beristighfar. Artinya kita tetap tobat pada Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Dalam puasa dikatakan bahwa dalam Ramadan awaluhu rahmah wa awsatuhu maghfirah wa akhiruhu itqun minan nar. Bulan Ramadan itu adalah, pertamanya adalah rahmat dari Allah, kemudian yang keduanya maghfirah. Nah, ini maghfirah, kita dalam puasa ini tentunya mengejar maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala dengan banyak-banyak bertobat, dengan banyak-banyak membaca istighfar, terutama mustaghfirina bil ashar, yaitu membaca istighfar di waktu sahur. Nah, ini dalam Al-Quran banyak sekali ya mengatakan orang yang istimewa itu orang yang beristighfar di waktu sahur. Nah, ini kalau kita bisa menggunakan kesempatan waktu sahur kita sambil istighfar, itu luar biasa, ya. Jadi yang keberapa itu, yang keenam, bahwa kita ini dengan puasa ini selalu minta ampun, beristighfar dan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketujuh, yang mungkin ini yang terakhir, dari bahwa dengan puasa ini kita akan menjadi orang-orang yang zakirin, artinya orang-orang yang selalu zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Sehari-harian kita ingat bahwa kita harus menahan yang membatalkan puasa, sehingga ingat pada yang di atas, kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi hatinya selalu zikir, selalu ingat pada Allah Subhanahu wa taala. Ditambah lagi dengan di bulan Ramadan ini kita disunatkan untuk banyak-banyak membaca Al-Qur'an, karena di bulan Ramadan lah turunnya Al-Qur'an. Ini jadi dengan bulan Ramadan, dengan pendidikan puasa ini, kita akan menjadi orang-orang yang zakir, orang yang berzikir pada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itulah saudara-saudara sekalian, beberapa pelajaran yang kita ambil, bisa petik dari puasa, yang membentuk karakter untuk menjadi orang-orang yang bertakwa, ya. Jadi dengan puasa ini mudah-mudahan kita seperti dikatakan tadi, pertama diulangi lagi, pertama bahwa menjadi orang yang ikhlas, ya. Hanya tujuan kita adalah mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Itulah ridho Allah, mengharapkan surga dan kita terhindar dari laknat dan nerakanya. Itu yang menjadi tujuan kita hidup di dunia ini, yaitu mencari ridho Allah Subhanahu wa taala, yaitu ikhlas di sini, ya. Yang kemudian yang kedua adalah sifat sabar. Nah, sabar ini yang selanjutnya kita berfungsi untuk kita sabar dalam melaksanakan ibadah pada Allah Subhanahu wa taala, sabar dalam meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala,
sabar dalam menghadapi musibah-musibah. Ya. Kemudian yang ketiga adalah sifat amanah. Ini amanah, sehingga dengan amanah ini kita berusaha untuk menjadi orang-orang jujur, ya. Karena kita selalu merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian yang keempat adalah kita berusaha untuk menjadi orang yang taat, yang qanit, dan yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, menggunakan seluruh apa yang diciptakan, yang diberikan oleh Allah Subhanahu sesuai dengan perintahnya, yaitu untuk taat kepadanya. Semua anggota badan, mulut, mata, tangan digunakan hanya untuk sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kelima adalah kita berusaha untuk menjadi orang-orang yang munfikin, artinya orang-orang yang berbagi. Kita punya sedikit, kita kasih pada orang lain yang membutuhkan. Kemudian apa saja di waktu kita lapang atau di waktu kita lagi sempit, ya seadanya kita bisa berbagi kepada orang lain, istiqomah dalam itu. Kemudian juga yang keenam adalah menjadi orang-orang yang selalu bertobat, selalu istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, karena manusia itu lemah, kadang-kadang dia lengah sehingga dia tergelincir pada dosa. Maka dengan itu kembali buru-buru kita tobat, dan tobat ini harus dilakukan sepanjang hidup, ya, sampai kita akan menghadap Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketujuh adalah jakirin, orang-orang yang zikir, selalu ingat pada Allah Subhanahu wa taala, terutama kita di luar bulan puasa ini istiqomahlah membaca Al-Qur'an, ya. Itu sehingga dengan sifat-sifat yang di atas tadi yang disebutkan, mudah-mudahan kita menjadi orang-orang yang bertakwa sesuai dengan hadis Nabi SAW. Ittaqullaha haitsuma kunta, bertakwalah kamu kepada Allah di mana saja kamu berada. Nah, ini di mana saja kamu berada, dalam waktu sendirian atau ketika kita berbanyak orang, di hadapan orang lain, atau kita sendirian di kamar sendirian, atau di mana saja, itu tetaplah kita haitsuma kunta, ittaqullaha haitsuma kunta, bertakwalah kepada Allah di mana saja berada. Inilah pendidikan hasil daripada, di antaranya pendidikan daripada hasil puasa. La'allakum tattaqun, mudah-mudahan kita menjadi orang-orang yang bertakwa. Itulah bahwa mudah-mudahan kita istiqomah dalam menjalankan semua yang dikatakan tadi, ya. Karena apa? Karena tantangan hidup ini luar biasa. Ke dalam kitab Durratun Nasihin ada 4 musuh manusia, ya. Ada 4 musuh manusia yang perlu diawasi, yang perlu ditangani secara serius, ya. Pertama adalah kesenangan kehidupan dunia, ya. Allah banyak sekali ayat Quran yang mengatakan bahwa fala taghurrannakumul hayatud dunya, ya. Janganlah kamu terperdaya oleh kehidupan kemegahan dan kehidupan dunia, ya. Karena memang dunia ini di hadapan kita, sedangkan akhirat itu di alam gaib yang tidak kelihatan. Maka dari itu manusia lebih cenderung pada kehidupan dunia, ya. Apa sebenarnya kehidupan itu? Sebenarnya seperti yang disebutkan dalam ayat Quran banyak sekali, ya. Di antaranya adalah surat Ali Imran. Zuyyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa wal banin wal qanatil muqantarati minadh dhahabi wal fiddati wal khaylil musawwamati wal an'ami wal harth dzalika mata'ul hayatid dunya. Jadi harta, wanita, tahta, ya, ini yang jadi, atau kekayaan seperti emas, perak, kemudian juga kendaraan yang bagus-bagus, kemudian peternakan atau pertanian. Ini sebenarnya harta dunia. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, wallahu indahu husnul ma'ab, sedangkan Allah di sisi sampingnya mempunyai yang lebih baik dari itu, ya. Jadi boleh-boleh aja kita memiliki semuanya, tapi kalau itu digunakan untuk yang semestinya, ya, insya Allah akan selamat, ya. Seperti bagaimana kaya Nabi Sulaiman, tapi tetap dia bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita tidak menafikan kehidupan dunia, tetap dunia itu bisa juga kita miliki, ya, kejar, tapi harus juga dibarengi dengan syukur pada Allah Subhanahu wa taala, sesuai dengan tadi, ya, menjadi orang-orang yang bersyukur, menjadi orang yang munfikin,
yang berbagi kepada yang lain. Ya. Kemudian itulah bahwa kita boleh saja jadi orang kaya, ya boleh saja ya, tapi yang di hadapan Allah itu bukan orang kaya atau orang miskin, tapi adalah orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi bisa aja orang yang kaya bertakwa dan orang miskin bertakwa. Ya. Itulah jadi jangan sampai kita mengejar dunia sampai lupa akhirat. Nah, itu yang tidak boleh. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Dia terlalu lupa dengan mengejar dunia sehingga dia lupa akan akhirat dengan memperbanyak sampai dia masuk ke dalam kubur, artinya sampai dia mati mengejar dunia sampai lupa akhirat. Itu yang tidak boleh, ya. Wailul dalam surat pendek sekali, ya. Wailul likulli humazatin lumazah allati jama'a malan mu'addadah yahsabu annahu lahu akhladah. Jadi dia mengira bahwa dengan hartanya dia akan kekal selama bahagia, selama tidak. Ya. Malah itulah kalau kita digunakan untuk kepentingan akhirat, di dunia itu adalah mazratul akhirah, bahwa dunia itu adalah tempat kita berladang untuk menuju ke akhirat. Itu jadi dunia, jadi kita harus waspada bahwa dunia ini adalah mazratul akhirah, untuk berbuat baik, beramal baik, dan nantinya insya Allah akan dibalas di akhirat. Amin, mudah-mudahan. Kemudian yang kedua adalah musuh manusia yang pertama, yang kedua adalah hawa nafsu. Hawa nafsu yang ada pada diri kita sendiri. Kata Nabi SAW, "A'da aduwika nafsuka allati baina janbaika." Musuh yang paling besar di antaranya adalah musuh yang ada dalam tulang rusukmu sendiri, yaitu hawa nafsu. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman bahwa wa ma ubari'u nafsi inna nafsa la'amaratun bisu', bahwa katanya aku tidaklah melepas hawa nafsuku sebab nafsu itu menyuruh kepada berbuat jahat, ya. Jadi nafsu itu ada yang berbuat jahat, ada yang berbuat baik. Artinya ada yang menyuruh kepada baik, karena yang kejahatan. Seperti dalam surat An-Nafs, surat Asy-Syams, ya. Wa nafsi wa ma sawaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Artinya fa alhamaha fujuraha wa taqwaha. Allah akan mengilhamkan kepada manusia fujuraha wa taqwaha, kejelekannya dan takwanya, kebaikan. Jadi kejelekan nafsu yang ditunggangi oleh di setan itu akan menyuruh kepada kejelekan, kemungkaran yang menjurus kepada kita maksiat pada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang didorong oleh setan dan hawa nafsu dan setan. Kemudian yang kedua adalah wataqwa, dan atau ada nafsu yang menjurus kepada ketakwaan, artinya menyuruh kepada takwa yang dianjurkan, yang dibisikkan oleh para malaikat. Ini mana yang milih? Kita mana bisa yang milih? Inilah bahwa hidup ini adalah sebenarnya pilihan. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Allah akan mengilhamkan kepada manusia mana yang jeleknya dan mana yang baiknya. Qad aflaha man zakkaha, dan itu sungguh beruntunglah orang yang memilih zakah, ketakwaan, yang memilih kepada kebaikan, ya, dalam ayat. Jadi jelas sekali bahwa qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Sungguh telah beruntung orang yang mensucikannya, memilih kepada ketakwaan, dan berugilah orang yang mengotorinya, yang memilih kepada kemungkaran, ya. Kemudian musuh manusia yang kedua adalah setan dari bangsa jin. Setan atau rajanya adalah iblis, yang di situ iblis itu bersumpah akan mempengaruhi manusia untuk bengkok dari jalan mustaqim, untuk tidak menjurus kepada jalan yang mustaqim. Ini janji setan untuk menjuruskan manusia supaya manusia bersama-sama mereka di dalam neraka nanti. Ya. Ini bangsa jin daripada setan atau jin iblis, ya, yang menyuruh pada manusia untuk jalan kebaikan supaya bersama-sama di neraka nanti. Nauzubillah min dzalik, ya, banyak sekali ayat Quran, ya. Dan di dalam puasa kemarin itu memang kita sedikit, artinya memang mungkin terasa bahwa
iblis atau setan itu dirantai atau dibelenggu, sehingga ketika pas 1 Syawal itu perasaannya lain, bahwa kelihatan apa ya, karena memang kayak iblis setan itu mulai beraksi lagi gitu ya. Kita merasa apa ya, wah ingin ria, ingin segala macam. Makanya dalam kitab Tanbihul Ghafilin dikatakan bahwa di 1 Syawal itu iblis bertebaran kembali. Rajanya iblis itu menangis, berteriak dia, wahai saudara, anak buahku, kita sekarang merasa rugi bahwa umat Muhammad telah diampuni dosa-dosanya, maka sebarlah kalian kejahatan, artinya kemaksiatan, artinya dengan nafsu mereka, umbarkan dengan minum-minum arak dan lain sebagainya yang membawa kepada supaya Allah itu murka kembali kepada mereka. Inilah makanya kalau kita memperingati Idul Fitri itu setidaknya kita menjaga diri ya, bersyukur pada Allah bahwa bagaimana caranya kita umat Islam merayakan hari raya, bukan seperti mereka yang merayakan hari raya mereka dengan minum-minuman. Itulah ajakan setan ya. Makanya kita memperingati hari raya itu dengan rasa syukur pada Allah Subhanahu wa taala, dengan banyak bertasbih, fasabbih bismi rabbika wastaghfirhu. Jadi dengan bersyukur pada Allah, dengan bertasbih, dengan membaca istighfar, dengan banyak amal, dengan sedekah dan lain sebagainya. Boleh kita bergembira-gembira, bernyanyi-nyanyi ya, boleh dengan merayakan hari raya itu, tapi ada dengan mengungkapkan rasa syukur ya. Nah, itulah. Jadi kembali lagi kepada yang keempat adalah godaan manusia itu adalah setan dari bangsa manusia itu sendiri ya, seperti dalam surat An-Nas yang kita semua ada hafal. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Jadi berlindunglah kamu kepada Allah dari godaan syaitan. Jadi kalau kita mau berlindung, terhindar dari godaan syaitan, maka berlindung pada Allah dengan mengucapkan a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa qur rabbi a'udzubika min hamazati syaitin wa a'udzubika rabbi ayahdurun. Katakanlah bahwa aku berlindung pada Allah dari godaan syaitan, dari hadirnya syaitan ya. Dan juga berlindung dari Allah dari godaan setan-setan manusia, artinya manusia yang mengajak kepada kita kepada kejelekan. Nah, ini berbahaya juga, bahwa kalau kita berteman dengan orang-orang yang membawa kepada kemurkaan, nah ini yang akan kita bisa terpengaruhi. Nah, ini ya. Jadi kita makanya berlindung pada Allah dari kejahatan mereka, dari kejahatan setan bangsa jin dan setan manusia. Ya, itu. Jadi kembali kepada puasa tadi, mudah-mudahan dengan puasa ini ya kita bisa melawan 4 perkara yang jadi musuh manusia itu, yaitu dunia. Karena dengan puasa ini ya kita disuruh, kita hanya butuh untuk waktu makan sahur dan waktu buka ya, sehingga setelah itu enggak kemudian dengan puasa, jadi puasa ini kita bisa musuh manusia dari dunia, kemudian hawa nafsu, dan juga setan dari bangsa jin atau setan dari golongan manusia. Nah, itulah makanya kembali kepada tadi bahwa dianjurkan kita untuk istiqomah dalam hal-hal yang tadi itu, ikhlas, sabar, kemudian juga amanah, kemudian qanit atau syakir, orang yang taat dan orang yang bersyukur, kemudian orang yang munfikin, orang yang selalu berbagi, kemudian juga menjadi orang-orang yang selalu bertobat, mustaghfirin, kemudian juga orang-orang yang memzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu Allah memerintahkan fastaqim kama umirtu. Jadilah orang-orang yang istiqomah sebagaimana kama umirta, sebagaimana aku perintah kepadamu ya Muhammad. Jadi ya dalam kita di luar Ramadan ini mudah-mudahan kita istiqomah ya. Istiqomah dalam melaksanakan hal-hal yang tadi. Istiqomah itu ada istiqomah dalam lisan, artinya dengan lisan kita tetap membaca syahadat, membaca la ilaha illallah, zikir pada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian istiqomah dalam hati, artinya kita selalu berniat tetap
beriktikad untuk kepada kebenaran, ya. Selalu berniat beriktikad untuk kepada kebenaran, tadi istiqomah dalam hati dan istiqomah dalam anggota badan, artinya melaksanakan semua apa yang diperintahkan oleh Subhanahu wa taala dengan mempraktekkan dalam anggota badan. Mudah-mudahan kita bisa melaksanakannya ini, dan mudah-mudahan juga kita di luar Ramadan juga bisa melaksanakan puasa sunat. Bagi mereka yang belum melaksanakan puasa Syawal 6 hari, mudah-mudahan juga ada beberapa hari lagi untuk bisa melaksanakannya, karena ini rugi kalau tidak dilaksanakan, karena siapa yang puasa di bulan Syawal, di bulan Ramadan kemudian diikuti 6 hari di bulan Syawal, maka pahalanya seperti puasa 1 tahun lamanya. Dan juga puasa-puasa yang lain, ya, puasa Senin, Kamis, atau puasa Bid, puasa 13, 14, 15 di tengah bulan, atau puasa, apalagi puasa Daud, sehari puasa sehari enggak, ya, puasa-puasa di bulan-bulan haram, itu manfaatnya luar biasa. Karena apa? Karena ketika itu Rasulullah SAW telah bersabda kepada Siti Aisyah, istrinya, wahai Aisyah, seringlah mengetuk ke pintu surga. Dengan apa ya Rasulullah? Ketuklah dengan lapar, dengan rasa puasa, dengan puasa. Karena apa? Dengan puasa ini akan akan menyempitkan darah untuk jalannya hawa nafsu dan juga yang ditunggangi oleh syaitan, sehingga kita lebih terjaga, artinya lebih berhati-hati. Makanya itulah berhati-hati itu artinya orang yang bertakwa. Ittaqullaha haitsuma kunta, bertakwalah kamu di mana saja kamu berada. Mudah-mudahan dengan ini, ya, kita bisa memetik pelajaran-pelajaran apa yang kita sudah di madrasah Ramadan, di madrasah bulan Ramadan yang sudah kita lalui. Mudah-mudahan ada berbekas pada diri kita untuk bisa diamalkan dalam bulan-bulan selanjutnya. Itu saja yang saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya, dan terutama untuk diri saya sendiri bisa melaksanakannya. Ya, mudah-mudahan kita dipanjangkan umurnya untuk ketemu lagi di bulan Ramadan di tahun yang akan datang. Ya, mudah-mudahan kita diberikan taufik dan hidayah untuk bisa istiqomah, ya, biar istiqomah, baik itu istiqomah dalam lisan, hati, dan dalam anggota badan. Wabillahi taufik wal hidayah, wal afu minkum, maaf apabila kurang berkenan atau tidak kata-kata yang tidak kurang berkenan, mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah, wal afu minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih kepada Bapak Haji Rene dan Bapak Haji Ishak atas ceramahnya. Semoga apa disampaikan tadi bermanfaat bagi kita serta dapat menambah iman dan Islam kita semua. Amin, amin, ya rabbal alamin. Maka berakhirilah pengajian online kita malam hari ini, dan kita akan tutup pengajian ini dengan membaca surat Al-Asr dan doa majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asr. Innal insana lafi khusr. Illa alladhina amanu wa amilus salihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sebagai pembawa acara, saya mohon maaf bila terdapat kekhilafan dan kekurangan. Akhirul kata, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.